Ada lebih dari 2.900 spesies ular di dunia dan 375 spesies diantaranya merupakan ular berbisa. Berikut saya akan membahas tentang salah satu ular berbisa yang paling berbahaya dan mematikan di dunia, lengkap dengan penjelasannya. Bungarus candidus atau Malayan Krait, dan yang akrab di Indonesia, ular ini disebut sebagai ular weling. Jika pada video sebelumnya saya membahas tentang ular welang, maka inilah weling, kerabat dekat dari ular welang yang masih satu spesies dan memiliki jenis bisa yang sama-sama mematikan. Namun weling memiliki angka dan persentase kematian lebih tinggi daripada welang. Mengapa demikian? Padahal jika kita lihat dari ukuran, welang jauh lebih besar, berbeda sekitar 1 meter dengan weling. Selain itu, toksisitas bisa ular welang lebih tinggi daripada weling. Namun jawabannya ternyata karena weling mampu berlari dan bergerak lebih cepat daripada welang ketika merasa terancam. Seperti yang telah kita ketahui bersama, welang merupakan jenis ular pemalu dan juga lamban dari segi gerakan maupun refleks ketika dia menyerang. Jadi, walaupun dia berbisa dan mematikan, welang tidak dianggap sebagai sebuah bahaya yang mengancam karena persentase kematian yang diakibatkan oleh ular welang hanya sekitar 1-10% saja. Berbeda dengan kerabatnya ini, dari ukuran yang jauh lebih kecil, seperti menandakan kalau weling mampu bergerak lebih cepat daripada welang. Selain itu, di balik sifatnya yang tenang, weling terkadang mampu melakukan gerakan menyerang secara tiba-tiba. Jadi, bisa dikatakan kalau ular weling jauh lebih aktif daripada welang. Habitat ular weling adalah pada hutan hujan yang banyak terdapat genangan air, ladang pertanian, sampai area-area pemukiman warga. Tak jarang, ular ini ditemukan masuk ke dalam kolam ikan milik warga karena makanan ular ini mayoritas adalah makhluk-makhluk air seperti ikan, katak, sampai ular air yang tidak berbisa dan yang berukuran lebih kecil. Populasinya meliputi Thailand, Cina, India, hutan hujan Filipina, daerah-daerah tropis lain seperti Laos, Malaysia, dan tentu saja Indonesia. Weling merupakan hewan nokturnal, sebagian hanya aktif dan berburu pada malam hari. Pada siang hari, weling bersembunyi di lubang-lubang sempit dan celah bebatuan atau di bawah pepohonan yang telah membusuk. Kandungan bisa ular weling adalah neurotoksin yang dapat merusak dan melumpuhkan sistem syaraf. Dari segi ukuran dan taring depan dengan diameter kecil, weling hanya mampu menyuntikkan bisa sebanyak 3-9 mg bisa saja. Namun, nilai tersebut sudah bisa membunuh manusia. Mengingat toksisitas bisa ular weling yang dibutuhkan untuk membunuh manusia hanya 1 mg per 75 kg berat badan orang dewasa. Selain itu, ular weling memiliki persentase kematian saat menggigit yaitu 60-70%, dengan angka kematian terbesar adalah 7/10 manusia. Fakta sesungguhnya tentang kasus kematian terbesar ini sebenarnya bukan dari toksisitas bisa ular weling, melainkan dari keterlambatan penanganan medis. Mengingat gigitan ular weling jarang dihiraukan oleh korban. Bagaimana tidak, taring ular weling yang hanya sebesar duri halus pada ikan membuat sensasi gigitan hanya terasa seperti tergigit semut saja. Ditambah lagi, gejala setelah gigitan jarang sekali terjadi. Baru setelah 1-3 jam, bisa ular weling mulai bereaksi kepada seluruh tubuh. Korban yang tergigit merasakan sensasi kantuk yang sangat berat, sampai pada akhirnya rasa kantuk itu membuatnya tertidur untuk selamanya.
Namun di alamnya sendiri, ular ini jarang menampakkan dirinya. Selain daripada sifatnya yang aktif pada malam hari, weling juga termasuk ular yang sangat menghindari manusia. Terjadinya gigitan terhadap manusia diakibatkan dari kelalaian atau ketidaktahuan tentang sifat dan karakteristik ular ini. Secara harfiah, nama weling berasal dari bahasa Sunda atau Jawa yang asal katanya adalah welingan yang berarti pesan. Jika kita analisa dari fakta-fakta seputar ular weling di atas, bisa jadi orang tua terdahulu menamakan ular ini weling adalah untuk sebuah pertanda kedatangan ular ini sebagai pembawa pesan pada kematian. So, bagaimana menurut kalian? Jika ada yang perlu diluruskan, tinggalkan komentar sekarang.